hari ini. Silahkan, Ci Novi. Ya, thank you Fani. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas? Kalau jelas boleh dong tolong kasih jempolnya. Kalau kurang besar, kasih gini. Wah, kurang keras gitu. Enggak ya, udah cukup keras, udah cukup keras. Oke, thank you semuanya. Dan sekali lagi, seperti tadi sudah dijelaskan Fani, kita masuk seri kedua dari pembekalan How to be a Prayer Warrior. Jadi selamat datang di seri kedua ini. Seri kedua akan terdiri dari 6 sesi dan kita akan bicara tentang doa syafaat. Nah, sebelum mulai saya ingin ajak Bapak Ibu dan teman-teman boleh dong dibuka chatnya supaya kita kenal ya, ini orangnya banyak dari mana nih, banyak yang namanya asing, banyak yang mukanya juga nggak kelihatan, jadi nggak tahu ini siapa. Boleh tolong dong di chat, masing-masing tuliskan kota asalnya. Jadi minimal kita tahu, oh ini dari Bandung, oh ini dari kota mana. Ya, boleh tuliskan kota asalnya. Silakan. Wah, ternyata ada yang dari Surabaya, Bandung, oh dari Medan, dari Nganjuk, Cimahi, Bali. Wah, Bali pasti rame, banyak yang liburan ke Bali. Sidoarjo, wah Pulau Nias, jauh sekali. Halo, halo Nias, Yahoo. Cibinong, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya. Oke, wah ternyata beragam ya kota asal kita. Iya, mari kita ke Bali nanti ya. Sekarang penuh. Agats, oh ini lebih jauh lagi dari Agats. So, selamat datang, selamat bergabung. Tasik, Karawang, Malang juga, Surabaya. Ternyata betul-betul beragam ya. Kita semua ini berasal dari macam-macam kota. Puji Tuhan, dengan teknologi Zoom ini kita bisa dikumpulkan di satu tempat. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi sekarang kita akan mulai seri 2 tentang doa syafaat. Oke, terima kasih ya buat yang udah ngechat. Jadi kita minimal tahu, oh ini loh teman-teman kita dari berbagai macam kota. Oke. 6 sesi ini kita akan belajar secara khusus tentang doa syafaat. Pastinya Bapak Ibu teman-teman sudah sering dengar tentang doa syafaat dan harusnya di setiap persekutuan doa atau komunitas itu ada kelompok doa syafaat. Di dalam seri 2 ini kita akan mulai hari ini membahas panggilan menjadi seorang pendoa syafaat. Lalu nanti kita akan belajar juga bagaimana kita bisa berdoa syafaat dengan efektif, peran karisma Roh Kudus dalam doa syafaat, lalu tentang secara khusus kita bahas lagi tentang karisma Roh Kudus, lalu di 2 sesi terakhir adalah tentang doa syafaat profetik dan diakhiri dengan workshop ya. Jadi jangan lewatkan seri 2 ini karena kalau kita ikuti semua dengan lengkap, nanti di akhirnya kita bisa sama-sama menjadi pendoa syafaat yang baik, yang bisa powerful ya, karena kita kan prayer warrior. Oke, sekarang Bapak Ibu teman-teman sekalian, ayo kita renungkan. Kita sering dengar tentang doa syafaat. Tapi sebetulnya apa sih doa syafaat itu? Apakah kita tahu apa itu doa syafaat? Boleh kalau mau jawab di chat. Ya, kadang orang bilang, doa syafaat itu mah kerjaannya tim doa. Saya bukan tim doa, saya mah tim perlengkapan, saya mah tim multimedia, saya nggak perlu berdoa syafaat. Jadi biar yang doa syafaat tim doa. Makanya akhirnya yang doa syafaat sedikit jumlah orangnya karena kita menganggap itu tugas tim doa. Tapi apakah benar seperti itu? Nanti kita lihat ya. Lalu ada juga yang beranggapan doa syafaat ini kayaknya ini bawaan dari gereja sebelah. Di Katolik nggak ada tuh doa syafaat, doa syafaat. Terus kayaknya ini penemuan baru, soalnya baru nih dengar kata syafaat. Dari dulu, zaman dulu nggak ada tuh yang namanya syafaat. Nah, apakah benar? Ini juga yang akan kita lihat dalam sesi hari ini. Betul nggak sih bahwa doa syafaat itu suatu penemuan baru? Ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu apa itu doa syafaat. Sebetulnya yang namanya doa syafaat itu bukan
khusus milik umat Kristiani. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada definisi kata syafaat. Katanya syafaat adalah perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Ya, itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu dia kasih contoh misalnya Nabi Muhammad bersyafaat, katanya, oh ternyata bukan cuma milik orang Kristen ya syafaat itu. Atau kalau berdasarkan Concise Oxford Dictionary, doa syafaat atau bahasa Inggrisnya intercessory prayer, itu artinya doa atau permohonan atas nama orang lain. Nah, definisi ini lebih jelas ya, singkat dan jelas dan tepat. Pokoknya yang namanya doa syafaat itu adalah doa atau permohonan atas nama orang lain. Asal katanya dari bahasa Latin, intercedere, yang artinya mengajukan permohonan atas nama orang lain. Nah, padahal biasanya kita pikir kalau misal disebut, ayo kita doa syafaat, langsung kita berkumpul satu kelompok, kita sama-sama bikin lingkaran, lalu kita berdoa, doanya diakhiri kami mohon, nah itu doa syafaat. Padahal bukan. Doa syafaat itu bukan bicara soal doa kelompok atau doa pribadi. Karena doa syafaat itu juga bisa didoakan secara pribadi. Bukan hanya per kelompok. Sendiri pun kita bisa menaikkan doa syafaat. Yang penting kita berdoa untuk orang lain. Bukan mendoakan diri sendiri, bukan mendoakan wujud saya sendiri. Maka kalau kita kumpul bersama dalam kelompok doa syafaat, tapi yang didoakan wujud saya, tolong bisnis saya, kami mohon kabulkanlah doa kami. Nah, itu bukan doa syafaat ya, karena kita mendoakan wujud kita sendiri. Jadi doa syafaat adalah doa atau permohonan atas nama orang lain. Atau kalau definisi panjangnya ini seperti ini. Doa yang tekun, kudus, dan penuh keyakinan yang dilakukan seseorang dalam permohonannya kepada Allah atas nama orang lain atau untuk mereka yang sangat membutuhkan campur tangan Allah dalam hidup mereka. Jadi kita mendoakan orang-orang yang butuh campur tangan Allah. Orang-orang yang mungkin mengalami masalah berat sehingga minta dukungan doa kita. Pasti Bapak Ibu teman-teman juga sering ya, mungkin kita yang bilang, tolong dong doakan saya, besok saya ada wawancara penting. Tolong dong doakan saya lagi sakit. Tolong dong doakan saya lagi ada masalah. Nah, itu artinya kita minta bantuan orang lain untuk berdoa syafaat bagi kita. Atau mungkin sebaliknya ya, kita yang diminta untuk berdoa syafaat bagi orang lain. Nah, itu juga tetap disebut doa syafaat. Walaupun kita doakannya di rumah sendirian, nggak kumpul sama teman-teman, itu tetap doa syafaat. Jadi doa syafaat adalah doa untuk mendoakan orang lain. Nah, ternyata di dalam Katekismus Gereja Katolik juga ada penjelasan mengenai doa syafaat ya, di bagian tentang macam-macam doa ada salah satu jenis doanya adalah doa syafaat. Artinya doa syafaat ini Katolik juga karena ada di dalam Katekismus Gereja Katolik. Dikatakan doa syafaat merupakan permohonan untuk kepentingan orang lain. Ia tidak mengenal tapal batas dan mencakup pula musuh-musuh. Nah, ini menarik. Ternyata orang lain yang kita doakan itu biasanya kalau kita doakan kan siapa sih yang didoakan? Keluarga, ya aku mau berdoa buat anakku, buat suamiku. Ya, itu syafaat. Tetapi ternyata doa syafaat cakupannya jauh lebih luas daripada sekedar temanku, saudaraku, suamiku, anakku, atau orang-orang yang aku kenal. Doa syafaat itu tidak mengenal tapal batas. Artinya orang-orang yang tidak kita kenal pun bisa kita doakan. Bahkan musuh-musuh kita pun
harus didoakan. Ya, seperti dikatakan Yesus di dalam Injil, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, ini doa syafaat. Ternyata musuh pun harus didoakan. Suatu kali ketika kami sedang praktek nih doa syafaat, ada satu orang, waktu itu kita sedang mau pemilu ya, 5 tahun lalu itu mau pemilu, lalu ada tokoh politik yang dia nggak suka. Pokoknya tokoh politik ini lagi diberitakan negatif banget, dan si bapak ini dia nggak suka tokoh politik itu. Tapi dia bilang, kenapa ya saya merasa terdorong ingin mendoakan tokoh politik itu? Tapi saya tolak, saya nggak mau doa buat orang itu. Saya sebel sama orang itu. Saya pengennya orang itu jangan naik jadi pejabat karena saya nggak suka. Tapi dorongannya begitu kuat katanya. Sampai akhirnya ya udah saya doakan si tokoh politik yang menyebalkan itu. Dan ternyata Bapak ini cerita, setelah dia doakan orang ini, dia sadar bahwa dia nggak boleh membenci orang. Dia juga menyadari bahwa biarlah Tuhan sendiri yang bekerja atas diri si tokoh yang nyebelin ini. Jadi ternyata dengan mendoakan musuh, dia diberi kemampuan untuk mengampuni, dia diberi kebesaran hati untuk mengasihi bahkan musuh-musuhnya dan orang yang dia benci. Nah, jadi doa syafaat ini cakupannya bukan kecil hanya orang yang kita kenal, tetapi juga mencakup musuh-musuh kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Ia tidak mengenal tapal batas. Kalau Bapak Ibu ingat di Perjanjian Lama, sebetulnya banyak tokoh Alkitab yang juga sudah berdoa syafaat. Yang paling terkenal itu tokoh ini. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ini adalah Abraham, bapak bangsa-bangsa. Terkenal sekali saat Abraham berdoa syafaat bagi Sodom dan Gomora. Waktu itu Allah ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham datang pada Tuhan, dia memohon, dia tawar-menawar dengan Tuhan supaya Tuhan tidak menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ya, di dalam Kejadian 18 ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Katanya. Jadi ini adalah doa syafaat Abraham bagi Sodom dan Gomora. Dia menghantarkan umat Sodom dan Gomora, dia memohon kepada Tuhan, berdoa untuk keselamatan orang Sodom dan Gomora yang sebetulnya merupakan musuh ya, musuh dalam tanda kutip. Karena orang Sodom dan Gomora itu jahat sekali kelakuannya. Tapi Abraham berdoa bagi mereka. Lalu selain Abraham ada juga Musa. Musa pun berdoa bagi bangsa Israel. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai setelah menerima 10 perintah Allah, lalu dia melihat bagaimana bangsa Israel sudah berpaling dari Tuhan, membuat patung lembu emas, maka Tuhan marah. Dan Musa membujuk Tuhan. Dia berdoa buat umat Israel kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni dosa mereka. Ya, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ya, Musa sampai memberikan dirinya, udah Tuhan, aku aja yang dihukum, tapi tolong ampuni bangsamu Israel. Ini doa syafaat Musa buat bangsanya. Dan Tuhan mendengar doa Musa. Maka Tuhan nggak jadi marah pada bangsa Israel. Yesus pun berdoa syafaat. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, kalau di bahasa Indonesia, sebetulnya ketika saya baca ayat ini, saya berkali-kali baca juga nggak ngerti apa hubungannya ayat ini dengan doa syafaat. Rasanya nggak ada hubungannya. Karena di situ ditulis Yesus menjadi pembela bagi kita. Tetapi kalau kita lihat versi Inggrisnya dikatakan, Who will condemn?
Christ Jesus who died or rather rose again, who is at God's right hand and intercedes for us. Ingat tadi intercessory itu adalah syafaat. Jadi ternyata oleh ahli agama Indonesia itu diterjemahkannya jadi pembela ya, karena artinya Yesus kan membela kita di hadapan Bapa. Seperti tadi Abraham membela orang Sodom dan Gomora, Musa membela bangsa Israel. Nah, Yesus pun membela kita. Tapi sebetulnya di sini yang dimaksud adalah Yesus berdoa syafaat bagi kita. Maka Yesus pun berdoa syafaat. Kalau kita menjadi pendoa syafaat, artinya kita pun seperti Yesus mendoakan umat Allah. Kita turut ambil bagian di dalam karyanya Tuhan Yesus. Nah, jadi ini contoh-contoh doa syafaat yang ada di dalam Alkitab. Artinya, doa syafaat ini bukan barang baru. Ternyata sudah ada dari zaman Perjanjian Lama pun sudah ada sampai sekarang. Dan kalau Bapak Ibu lihat, doa syafaat ini dipanjatkan ketika umat menghadapi masalah. Jadi orang-orang ini tadi Abraham, Musa, Yesus, dia mendoakan umat yang sedang mengalami masalah supaya diluputkan dari masalah itu. Dan Allah mendengar doa syafaat umatnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hanya pemimpin umat saja yang bisa berdoa syafaat? Ya, kayak tadi kan Abraham itu bapa bangsa, jadi dia berdoa bagi bangsanya. Musa dia juga pemimpin bangsa Israel, dia berdoa bagi bangsanya. Yesus juga berdoa bagi umatnya. Nah, bisakah orang biasa berdoa juga bagi bangsanya dan Tuhan mendengarkannya? Ternyata bisa. Di dalam Alkitab ada kisah tentang Ratu Esther. Ratu Esther juga merupakan seorang pendoa syafaat. Dia berdoa bagi bangsa orang Yahudi yang ada di Benteng Susan yang waktu itu hendak dibunuh ya oleh si jahat yang namanya Haman. Jadi Haman ini bersekongkol, dia nggak suka sama orang Yahudi dan dia mau membunuh orang Yahudi itu. Ratu Esther ini sebetulnya rakyat jelata. Dia hanya wanita biasa. Tetapi ketika raja mencari ratu, karena Esther ini cantik, dia masuk dalam nominasi pemilihan ratu dan akhirnya dia menang ya, jadi kandidat dan dia akhirnya menjadi ratu. Itu sebabnya dia bisa tahu persekongkolan itu dan dia juga dan si orang-orang Yahudi ini minta tolong kepada Esther. Karena Esther kan dianggap, wah ratu kamu bisa nih ngomong sama raja. Padahal sebetulnya Esther nggak bisa sembarangan ngomong sama raja. Hanya kalau dia dipanggil, dia boleh datang menghadap raja. Maka ketika itu Esther tadinya ragu, dia menolak, saya nggak bisa bicara dengan raja. Tetapi pamannya Esther, dia berkata, siapa tahu justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan seperti ratu. Tuhan sudah menyiapkan Esther supaya Esther bisa menjadi pembela atau pendoa syafaat bagi bangsanya. Dan akhirnya Esther berpuasa, mengajak seluruh bangsa untuk berpuasa, dan dia menghadap raja dan bangsa Yahudi lolos dari hukuman. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ceritanya di dalam kitab Esther. Tetapi yang menarik adalah bahwa wanita biasa yang lemah seperti Esther juga bisa Tuhan pakai dan doa-doanya Tuhan dengar. Artinya, Anda dan saya, kita semua juga dipanggil menjadi pendoa syafaat untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, umat Allah, dan juga untuk wujud-wujud lain yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Karena tadi doa syafaat kan
tidak mengenal tapal batas. Jadi apapun wujud yang Tuhan taruh dalam hati kita, nah doakan itu. Nggak usah tunggu, nanti ya pertemuan doa syafaat saya minggu depan hari Selasa, tunggu hari Selasa. Nggak usah. Begitu Tuhan taruh kerinduan itu, doakan. Itulah caranya kita menjadi pendoa syafaat. Dan dengan doa-doa syafaat kita, percayalah bahwa kita bisa mengubah dunia, kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dengan doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa sebetulnya dunia kita sekarang ini memerlukan doa-doa kita. Dunia kita bukan semakin baik, tapi semakin banyak masalah. 3 tahun lalu kita terkena pandemi COVID. Dan saya yakin banyak dari Anda juga yang ikut berdoa syafaat untuk wabah COVID ini, untuk pandemi COVID. Ya, benar ya. Siapa coba boleh kasih jempolnya yang ikut kelompok doa syafaat, berdoa secara khusus bagi COVID, boleh kasih jempolnya. Ya, 1 doa. Oh, banyak ya, banyak. Oh, oke, bermunculan jempolnya. Nah, ini juga artinya Anda sudah terpanggil ya jadi pendoa syafaat. Kita mendoakan umat Tuhan, kita mendoakan seluruh dunia yang sedang terkena masalah, yang sedang menghadapi pandemi COVID. Dan doa kita tidak mengenal tapal batas, ya kan? Pasti saat Anda berdoa, Anda nggak bilang, Tuhan, tolong ya lindungi kota saya aja. Kota lain biarin, yang penting kota saya selamat dari COVID. Pasti nggak gitu kan? Pasti kita doakan seluruh dunia, seluruh pasien COVID, walaupun kita nggak kenal, walaupun kotanya di mana aja kita nggak tahu, tapi kita doakan. Karena itulah doa syafaat, ya tidak mengenal tapal batas. Nah, sekarang COVID-nya sebetulnya meningkat lagi ya, walaupun kita udah lepas masker, tapi ternyata mulai meningkat, muncul varian baru. Tapi juga banyak masalah-masalah lain yang melanda dunia kita ini. Kita tahu ya, banyak pembunuhan di mana-mana dan semakin kejam pembunuhannya, korupsi yang makin merajalela, dan rasanya kalau kita mau berbuat baik, melakukan hal baik itu lebih susah daripada melakukan hal yang nggak baik. Wah, pokoknya begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini. Angka perceraian semakin tinggi, anak muda yang tidak bahagia, keluarga yang tidak bahagia, mereka juga tidak bahagia. Begitu banyak masalah yang terjadi. Sehingga seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan ini makin nyata terlihat. Di zaman modern ini, saat teknologi makin canggih, maka kejahatan pun semakin merajalela. Teknologi dipakai buat berbuat jahat. Ya, berapa banyak Anda yang pernah terima sekarang musimnya ini ya, dari kurir yang kirim WA, tolong dong dicek alamatnya, tolong download aplikasi ini. Lalu saat kita download aplikasinya, ternyata data-data di handphone kita semua dihack ya, diretas, diambil, dicuri. Sekarang modenya gitu. Ya, pura-pura serius tapi ternyata berbahaya. Dan ini tindak kejahatan yang semakin lama semakin canggih. Sehingga dunia kita ini perlu doa-doa kita. Maka Santo Paus Yohanes Paulus II, dia mengatakan seperti ini. We are now standing in the face of the greatest historical confrontation humanity has ever experienced. Ya, sekarang kita berada di titik konfrontasi atau pertentangan kemanusiaan yang paling besar, katanya, yaitu konfrontasi antara gereja dan anti gereja, orang-orang yang anti gereja. Ya, sekarang rasanya susah kan kalau kita mau ngajak orang, ayo dong ikut acara gereja, wah kayaknya susah.
Orang-orang udah males ikut acara-acara, udah semakin sulit untuk diajak ke acara-acara gereja. Ya, jadi ini konfrontasi antara church dan anti-church, antara gospel atau kabar gembira dengan anti-gospel yang tidak membawa kabar gembira, antara Kristus dan anti-Kristus. Ini titik konfrontasi akhir. Dan tetapi menurut Paus Santo Yohanes Paulus II ini, konfrontasi ini memang ada dalam rencana ilahi. Ini ada dalam rencana ilahi, maka kita sebagai gereja harus menghadapinya dengan berani. Bagaimana kita bisa menang dari konfrontasi ini? Yaitu tentunya dengan doa. Karena lawan kita itu adalah kuasa-kuasa, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang nggak kelihatan. Bukan sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita lawan, yang bisa kita hindari. Tetapi lawan kita adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang merasuki pikiran kita, yang merasuki seluruh kehidupan kita, merasuki budaya kita. Sehingga hal-hal yang sebetulnya dosa sekarang dianggap biasa aja. Hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan hukum Allah dianggap biasa saja. Ada seorang teman saya, dia hamil di luar nikah. Itu kan sebetulnya dosa. Tetapi lalu dia bilang ini, nggak apa-apa. Untung cowok saya mau bertanggung jawab. Jadi semuanya baik-baik saja, katanya. Ya, Anda lihat, perbuatan dosa udah nggak dianggap dosa. Mereka pikir nggak apa-apa, yang penting berakhir dengan perkawinan. Padahal itu berawal dari dosa. Ya, memang tentu kita bisa dengan sakramen pengakuan dosa, Tuhan bisa pulihkan. Tetapi kesadaran akan dosanya makin menipis. Dia anggap itu biasa aja. Udah banyak kok yang kayak begini. Yang penting cowok gue mau tanggung jawab. Nah, kesadaran akan dosa makin menipis. Itu sebabnya kita perlu terus tingkatkan doa-doa kita. Supaya kita bisa menang dalam konfrontasi akhir ini. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, dia menasihatkan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, jadi doa syafaat juga termasuk sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Siapa yang harus kita doakan? Raja-raja, dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ternyata doa-doa kita penting. Kita perlu mendoakan para pembesar kita, para pemimpin kita, supaya mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, yang berguna untuk bangsa dan negara. Kita juga perlu doakan juga baik para pemimpin negara, juga pemimpin agama kita, supaya mereka juga tetap kuat, bertahan, menghadapi segala pencobaan, segala godaan dunia. Kita mesti doakan. Para biarawan kita, pastor kita, uskup kita, Bapak Paus, semua perlu kita doakan. Kita perlu saling mendoakan. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dan Bapak Ibu sekalian, ini panggilan kita semua. Bukan cuma tim doa saja, bukan hanya untuk kita yang ada di tempat ini, walaupun kita yang di Zoom ini pasti punya panggilan lebih khusus lagi sebagai pendoa. Tetapi sebetulnya kita semua, setiap anak Tuhan, setiap anggota gereja, perlu terus mendoakan umat Allah, perlu terus saling mendoakan, khususnya di masa konfrontasi akhir ini. Karena dunia semakin gelap, dan kita perlu terus saling menguatkan
Kita tidak mungkin bertahan tanpa kekuatan doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti Ratu Esther. Siapa tahu untuk saat yang seperti ini, Anda dan saya dipanggil menjadi pendoa syafaat. Karena Tuhan tahu betapa dunia memerlukan doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, apakah doa syafaat hanya dipanjatkan untuk umat ya, seperti tadi kan berdoa untuk umat Israel, untuk bangsa Indonesia dan lain-lain? Enggak. Sebetulnya doa syafaat juga bisa dipanjatkan untuk seseorang tertentu. Enggak perlu untuk wujud yang besar. Kadang mungkin kita tergerak mendoakan orang yang tidak kita kenal. Kita ketemu orang, terus kok tiba-tiba kasihan ya orang ini, saya ingin doakan. Nah, itu juga doa syafaat ya. Kalau Anda mengalami dorongan itu, merasakan tergerak ingin mendoakan seseorang, lakukan. Dia doakan. Karena kita nggak tahu. Kita yakin ya, kita nggak tahu apa yang sedang dialami. Dan kita yakin bahwa doa kita tuh tidak pernah sia-sia. Ya, jadi misalnya orang ini bilang, saya nggak ada masalah apa-apa, ya nggak apa-apa toh kalau didoakan, nggak ada salahnya. Yesus pun berdoa bagi Petrus. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Lukas 22 ayat 31, Yesus berkata kepada Petrus, "Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur." Jadi Yesus pun mendoakan Petrus karena dia tahu nanti Petrus akan jadi pemimpin umatnya. Kita semua perlu saling mendoakan dan juga kita dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Di dalam Katekismus Gereja Katolik 2634, saya mau minta tolong Fanny deh, tolong bacakan. Doa syafaat adalah doa permohonan yang membuat doa kita serupa dengan doa Yesus. Ia adalah perantara satu-satunya pada Bapa untuk semua manusia, terutama untuk orang berdosa. Ya, thank you, Fanny. Doa syafaat adalah doa permohonan yang membuat doa kita serupa dengan doa Yesus. Ya, tadi kita sudah lihat Yesus mendoakan kita, dia bersyafaat buat kita. Maka kalau kita bersyafaat, doa kita menjadi serupa dengan doanya Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, doa syafaat itu bisa dikatakan doanya Yesus sendiri. Karena Yesus itu kalau berdoa selalu mendoakan orang lain, mendoakan umatnya, mendoakan murid-muridnya, mendoakan kita semua. Jadi doa syafaat adalah doa Yesus. Dan doa syafaat itu sebetulnya suatu tindakan kasih. Karena kita nggak mungkin mendoakan orang kalau kita nggak mengasihi orang itu. Ya walaupun musuh, aduh aku benci orang itu. Tapi saat kita mendoakan dia, artinya kita mengasihi dia, ya ada sedikit kasih di situ. Maka doa syafaat adalah suatu tindakan kasih. Dan seorang pendoa syafaat itu juga artinya kita mengambil beban dari orang yang kita doakan. Kita mau bersama-sama turut menanggung bebannya lewat doa-doa kita. Ini adalah suatu tindakan kasih. Lalu doa syafaat juga seperti kaca pembesar ya, tahu ya kaca pembesar. Artinya kita membuat ini loh, banyak masalah di dunia, tapi kali ini saya mau fokuskan pada satu masalah ini, seperti ada kaca pembesar di situ, sehingga ya seolah-olah kita mengangkat masalah ini kepada Tuhan. Ayo Tuhan, ini tolong masalah ini, tolong masalah ini. Ya, jadi bunyinya lebih keras dan Tuhan lebih dengar ya. Padahal sama aja sih dengarnya. Tapi itu seolah-olah kita seperti kaca pembesar. Kita sedang menyoroti satu masalah tertentu. Dan seorang pendoa syafaat
itu menjembatani celah antara Allah dan umatnya. Tadi kita sudah lihat bagaimana Musa, dia menjembatani Allah dan umatnya. Abraham juga menjembatani antara Allah dan orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Dan dengan doa syafaat kita membangun tembok syafaat. Di dalam Yehezkiel 22 ayat 30, nah aku mau minta ini dong Cifangfang. Boleh tolong bacakan? Boleh. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ya, thank you Cifangfang. Nah, ini kata Tuhan. Tuhan mencari orang yang mau mendirikan tembok. Artinya orang yang mau menjadi penengah, menjadi jembatan antara Allah dan umatnya. Yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Ya, dia bikin tembok, dia pertahankan negeri itu. Tetapi aku tidak menemuinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga kalau kita jadi pendoa syafaat ya, Tuhan menemukan orang yang mau mendirikan tembok untuk menjadi jembatan antara kita dengan umat Allah. Ya, siap jadi tembok ya Bapak Ibu sekalian, boleh kasih jempolnya yang mau jadi tembok untuk menjembatani Allah dan umatnya. Amin. Siap ya, kita semua dipanggil menjadi pendoa syafaat. Nah, siapa nih yang harus berdoa syafaat? Kita semua, bukan cuma tim doa, tetapi kita semua anggota tubuh Kristus, kita semua anak-anak Allah, kita semua yang punya hati Allah. Kita diajak untuk berdoa, mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan bangsa kita, negara kita, pemimpin kita, mendoakan juga bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, yang baru kita ketemui, bahkan musuh-musuh kita. Itu semua adalah pokok doa syafaat kita yang nggak mengenal batas. Nah, ternyata doa syafaat ini saat kita berdoa syafaat, artinya kita memiliki hatinya Allah. Ya, ini bagus sekali di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2635 dikatakan setiap hati yang sesuai dengan kerahiman Allah. Sejak Abraham dapat membantu orang-orang lain dan memohon bagi mereka. Jadi siapa yang bisa berdoa syafaat? Ternyata semua orang. Orang-orang yang memiliki hati yang sesuai dengan kerahiman Allah. Oh, ini keren ya. Berarti Bapak Ibu dan teman-teman di sini para pendoa syafaat itu hatinya sesuai dengan kerahiman Allah. Wih, luar biasa. Karena saat kita mendoakan orang lain, artinya kita juga mengasihi mereka. Kita tidak lagi menghakimi mereka, enggak lagi bilang, oh kamu begini, kamu begitu, tapi kita hanya dengan penuh kasih mempersembahkan mereka kepada Allah. Dan itulah kerahiman Allah yang tidak menghakimi, enggak membeda-bedakan, tapi mengasihi semua. Nah, jadi hati yang sesuai dengan kerahiman Allah sejak zaman Abraham dapat membantu orang-orang lain dan memohon bagi mereka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau punya hatinya sesuai dengan kerahiman Allah, boleh kasih love ya sekarang reaction-nya, jangan jempol. Ayo kasih love-nya, kasih reaction-nya. Oh, saya juga mau. Amin ya, kita semua hati yang sesuai dengan kerahiman Allah. Ya. Nah, jadi menurut Paus Fransiskus, doa itu keluar dari hati kita. Ya, prayer comes from our heart and our voices. Ya, jadi our hearts and our voices, hati kita dan suara kita.
and give heart and voice to so many people who do not know how to pray or who do not want to pray or for whom it is impossible to pray. Oh, ini keren banget ya. Artinya, doa itu keluar dari hati dan suara kita. Kita memberikan hati dan suara kita kepada orang-orang yang nggak tahu cara berdoa. Artinya mereka nggak bisa doa sendiri, mereka nggak tahu caranya berdoa. Nah, kita berikan hati dan suara kita untuk membantu mereka, untuk mendoakan mereka, karena mereka nggak ngerti cara berdoa. Or who do not want to pray. Ada orang-orang yang nggak mau doa, mungkin mereka marah sama Tuhan, mungkin mereka nggak percaya Tuhan bisa bantu, tapi mereka ada dalam masalah, tapi mereka nggak mau berdoa. Nah, doa-doa kita juga artinya memberikan hati dan suara kita kepada orang-orang yang nggak mau doa ini. Karena walaupun mereka nggak mau doa dan mereka nggak sadar, mereka tetap perlu pertolongan Tuhan. Or for whom it is impossible to pray. Atau bagi orang-orang yang, oh mustahil lah, nggak mungkin didoakan. Nah, tapi doa-doa syafaat kita juga akan membantu orang-orang itu. We are the heart and the voice of these people. Kita adalah hati dan suara bagi orang-orang ini. Rising to Jesus, rising to the Father as intercessors. Ya, kita bawa mereka, kita naikkan orang-orang ini yang nggak tahu cara berdoa, yang nggak bisa berdoa ini kepada Yesus. Kita persembahkan mereka kepada Bapa. Itulah doa-doa syafaat kita. Itu tugas kita sebagai pendoa syafaat. Bapak Ibu sekalian, ini keren ya. Saat baca ini rasanya, wah ternyata doa syafaat ini begitu penuh kasih. Bukan cuma rutinitas yang kita doakan, tapi ternyata begitu kuat ya, powerful, begitu berkuasa. Kita mendoakan banyak hal. Kita mendoakan mereka, saudara-saudari kita yang memerlukan dukungan doa kita. Dan ini luar biasa. Inilah mengasihi sesama. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah panggilan kita. Kita dipanggil untuk jadi pendoa syafaat. Untuk berdoa bagi teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Ini panggilan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, gimana nih supaya doa-doa kita efektif, supaya kita bisa lebih lagi membantu saudara-saudari kita yang nggak bisa doa, nggak tahu caranya doa. Nah, tentunya jangan lewatkan sesi-sesi selanjutnya. Kita mau belajar bagaimana supaya doa kita menjadi lebih powerful, supaya doa kita bisa semakin lagi efektif dan penuh kuasa. Nah, kalau kita bicara soal misi atau misi pelayanan misionaris, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan nama Santo Fransiskus Xaverius. Dia adalah misioner yang udah keliling dan merupakan salah satu pembawa agama Katolik juga ya ke beberapa daerah di Indonesia. Tetapi saya ingin cerita tentang satu lagi nih, Santa Pelindung Misi, yaitu Santa Teresa Lisieux. Dia bukan misionaris, dia cuma suster muda kecil yang sakit-sakitan, yang cuma bisa tinggal di dalam biaranya. Tapi Santa Teresa itu tergerak sungguh untuk mendoakan para misioner. Jadi dia mendukung karya misionaris dengan doa-doa syafaatnya dari dalam biara. Dan suatu hari, secara khusus, Santa Teresa Lisieux ini mendapat lagi panggilan di dalam hatinya untuk berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dia merasa, Tuhan, aku nggak mau ada satu jiwa pun masuk neraka. Aku ingin berdoa bagi mereka supaya mereka bisa masuk surga, supaya mereka nggak jadi masuk neraka. Wah,
Semenjak saat itu dia berdoa bagi jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa dibebaskan dari api neraka dan bisa masuk ke surga. Nah, suatu hari di Prancis, di negaranya, ada seorang pembunuh ya yang kasusnya jadi menghebohkan seluruh negeri Prancis. Pembunuh ini sebetulnya orang Italia, namanya Henry Pranzini. Henry Pranzini ini dia ingin merampok satu rumah orang kaya, tapi ternyata saat dia mencoba membobol lemari besi, ketahuan oleh yang punya rumah. Karena dia panik, dia bunuh yang punya rumah, dia bunuh juga anak-anaknya yang masih kecil, sehingga seluruh keluarga itu akhirnya mati. Dan Henry Pranzini kabur, dikejar oleh polisi selama berhari-hari sampai akhirnya bisa tertangkap. Tapi Henry menyangkal, dia selalu bilang, enggak, bukan saya yang membunuh, saya enggak ada di tempat itu waktu kejadian. Tapi bukti-bukti yang polisi pegang menunjukkan bahwa Henry lah pembunuhnya. Maka akhirnya Henry Pranzini dijatuhi hukuman mati karena dia nggak kooperatif dan karena dia sudah membunuh banyak jiwa. Berita ini jadi berita besar di negara Prancis. Dan Teresa Lisieux dia membaca berita ini. Dan dia begitu sedih mendengar bahwa Henry Pranzini ini akan mati dalam keadaan berdosa. Dia sedih, dia bilang, aduh Tuhan, nanti orang ini masuk neraka, aku nggak mau dia masuk neraka. Aku mau selamatkan jiwa Henry Pranzini ini. Walaupun dia nggak menyesal, dia nggak bertobat, dia tetap menyangkal, tapi aku mau selamatkan jiwa ini. Maka Santa Teresa ini dia berdoa terus buat Henry Pranzini. Dia berdoa dan berdoa sampai tibalah harinya Henry Pranzini ini dihukum mati, ya dihukum gantung. Dan Santa Teresa Lisieux terus berdoa bagi Henry Pranzini. Dan dia berdoa begini, Tuhan, aku yakin bahwa Engkau akan mengampuni orang ini karena Engkau Maha Pengasih. Aku sangat percaya bahwa Engkau mendengar doa-doa permohonanku ini dan Engkau akan mengampuni Henry Pranzini, katanya. Tetapi ini kan pertama kalinya aku berdoa bagi orang jahat seperti ini, katanya. Jadi Tuhan, bisa nggak tolong Engkau kasih tanda sedikit aja yang menunjukkan bahwa doaku ini udah dikabulkan. Ya, Santa Teresa kan seperti anak kecil ya, Santa Teresa anak-anak Yesus ini. Jadi dia bilang, Tuhan kasih tanda sedikit, walaupun aku yakin Engkau mendengar doaku, tapi aku mau minta tanda sedikit. Dan ternyata besoknya, hari itu Henry Pranzini dihukum gantung. Besoknya ketika Santa Teresa membuka surat kabar, dia membaca satu artikel yang mengatakan bahwa ketika Henry Pranzini berjalan ke tiang gantungan, dia mencium salib yang ada pastor ya yang mendampingi di sebelahnya, pastornya pakai kalung salib, dan si Henry dia ambil salib itu, dia cium 3 kali, lalu dia naik ke tiang gantungan. Wah, Santa Teresa itu dia menangis, terseduh-seduh, dia bilang, aduh Tuhan, ini tanda yang luar biasa. Engkau mendengar doaku dan Engkau mengabulkan doa-doaku. Dan orang ini selamat, katanya dia bertobat di detik-detik terakhir hidupnya. Wah, luar biasa katanya. Dan ini sungguh luar biasa dan dia bertekad, dia mau terus berdoa untuk jiwa-jiwa yang mau masuk neraka. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, biarlah ini juga jadi kerinduan kita untuk membawa jiwa-jiwa semakin banyak lagi kepada Tuhan. Mendoakan mereka yang tersesat, mendoakan mereka yang memerlukan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita jadi pendoa-pendoa Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan untuk menyampaikan dan menaikkan doa-doa permohonan kita. Mari saat ini kita mau hening, kita mau naikkan doa ini kepada Tuhan, kita mau mohon supaya kita boleh dijadikan pendoa-pendoa syafaat
yang memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Sadarkan kami, ingatkan kami, dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar kami menyadari panggilan kami sebagai pendoa-pendoa syafaat-Mu. Pendoa-pendoa yang mau memenangkan banyak jiwa untuk-Mu. Pendoa-pendoa yang mau membawa umat-Mu ke hadapan-Mu, yang menjadi pengantara dan penengah antara Engkau dan umat-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Jadikan kami pendoa-pendoa-Mu. Jadikan aku persekutuan doa kami masing-masing, bagi komunitas kami masing-masing, bagi paroki kami masing-masing. Karena kami tahu PD kami, komunitas kami, paroki kami memerlukan doa-doa syafaat kami, agar semakin banyak orang boleh merasakan kehadiran-Mu, agar semakin banyak orang yang boleh merindukan Engkau dan mencari Engkau di dalam persekutuan doa komunitas dan juga paroki kami. Ini kami Tuhan, pendoa-pendoa syafaat
hari ini kami mohon Kau jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan kami pendoa syafaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi kelompok-kelompok doa syafaat di tempat kami masing-masing. Kelompok doa syafaat yang mendoakan wujud-wujud-Mu dengan penuh kasih. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ini permohonan kami Tuhan, ini kerinduan kami. Jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Fani. Wah, luar biasa ya malam hari ini. Ada banyak yang didapat gitu ya. Kalau kita semua ini berarti dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Jadi syafaat itu bukan cuma milik gereja, tapi semua orang. Dan ketika kita berdoa syafaat, artinya kita mau membagikan kasih kita ya. Karena itu adalah satu bentuk kasih. Dan ketika kita berdoa, artinya kita mau mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sungguh luar biasa. Nah, kita sekarang mau masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang masih mau bertanya, silahkan chat ke moderator ya. Chat ditujukan ke saya, nanti akan ditanyakan. Ini sementara udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ci. Ya, yang pertama, di saat melakukan doa syafaat, terkadang kita mengalami hambatan dalam doa, seperti terhalang suatu tembok besar. Apa yang dapat kita lakukan pada saat ini? Gitu katanya Kak. Di saat doa kita mengalami satu hambatan, terhalang seperti tembok besar. Terus apa yang kita lakukan kalau keadaannya kayak gini? Oke. Ini sebetulnya kayaknya maksudnya secara umum general ya. Jadi bukan cuma doa syafaat, tapi mungkin doa pribadi, doa permohonan juga terhalang tembok. Ntar lupa, aku lagi mengingat-ingat, ada contohnya ya, Santa yang Santa Teresa Avila kalau nggak salah, atau Santa siapa ya, Santo, yang pernah mengalami malam gelap rohani. Jadi dia tuh doa, tapi seolah-olah kayak nggak ada, Tuhan tuh nggak dengar doa dia. Selama bertahun-tahun dia doa, tapi merasa kok Tuhan nggak ada, Tuhan nggak dengar. Tapi dia terus berdoa. Karena memang di dalam doa itu kan ya ada saat-saat konsolasi, saat dimana kita doa, wah rasanya Tuhan dekat, rasanya bisa sampai nangis, mungkin bisa sampai terjamah, terharu. Tapi ada saat desolasi, saat garing doanya. Kok kering ya, kok nggak kerasa apa-apa, kok kayak ada tembok, kayak nggak ada itunya. Nah,
sebetulnya kuncinya adalah teruslah berdoa. Karena yang penting saat doa itu bukan perasaan kita, tapi yang penting saat doa adalah kita datang kepada Tuhan. Itu yang penting. Jadi lanjutkan doanya dengan konsisten. Lalu juga nanti minggu depan sebetulnya akan dibahas juga lebih jauh tentang ini, cara berdoa yang efektif, karena ada ayatnya kan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan aku adalah dosa-dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi sebetulnya salah satu syaratnya adalah kita juga harus datang pada Tuhan dengan hati yang kudus, hati yang bersih. Jadi itu juga kadang bisa menjadi penghalang. Ya, tapi kuncinya adalah teruslah berdoa. Jangan mikirin perasaannya, senang apa enggak, in atau garing, tapi pokoknya terus berdoa. Oh, jadi ingat ini. Ada aku pernah baca buku, dia bilang begini. Kan tahu ya pemain selancar. Kalau pemain selancar itu biasanya dia tunggu ombaknya naik baru dia bisa riding the wave, dia bisa ikuti, dia bisa berselancar. Tapi dia harus nunggunya di tengah laut. Jadi mereka tuh kayak diem dulu di tengah laut. Nanti saat ombak datang, wah cepet-cepet mereka berdiri di atas papan selancarnya. Kalau nunggunya di pinggir pantai, ya nggak keburu ya, ombaknya udah lewat kemana, nanti baru dia kejar, udah ketinggalan. Nah, doa itu seperti itu katanya. Kadang kita nunggu, tapi sekali ombaknya datang, wah kita akan merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Tapi saat ombaknya nggak datang, ya nggak apa-apa, tunggu aja. Doa terus. Karena kalau kita nggak doa, artinya kita mundur ke pinggir pantai, nanti saat ombaknya datang, kita nggak kebagian. Ya, jadi jawabannya adalah teruslah berdoa. Jangan patah semangat. Percayalah bahwa Tuhan mendengar. Oke, mungkin yang tadi itu juga kali ya. Mungkin ini saatnya yang tadi. Ya, terus ini ada lagi. Di saat kita berdoa bagi suatu wujud atau seseorang, terkadang kita salah berdoa karena masalah terasa menjadi tambah berat. Apa yang dapat kita lakukan pada saat ini? Di saat berdoa masalah menjadi tambah berat. Jadi ya terkadang kerasanya lebih berat gitu masalahnya. Apa yang harus dilakukan? Mirip yang tadi mungkin ya, terus berdoa, percaya. Mungkin selain doa, kan kalau doa berarti kita ngomong aja ke Tuhan ya, tapi ada saatnya juga kita perlu dengar suara Tuhan, hening, baca firman Tuhan. Atau sebetulnya salah satu kuncinya adalah doa syafaat. Jadi mendoakan orang lain. Bukan berdoanya untuk saya, terus masalah saya, tapi doakan orang lain. Saat kita berdoa bagi orang lain, nanti kita akan menyadari bahwa ternyata orang lain juga punya masalah yang sama ya. Ternyata masalahku kok jadi nggak sebesar itu. Gitu. Jadi salah satu caranya bisa lewat doa syafaat. Gitu. Ya. Terus mau nambahin tadi yang mengalami malam gelap itu Santo Yohanes Salib. Oke. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, ini ada satu pertanyaan yang ada di chat tadi, chat to everyone. Apa perbedaan dan persamaan doa syafaat dengan doa permohonan yang dibacakan saat misa kudus? Ya, sebetulnya ada dua macam ya, ada petition itu ya kita berdoa permohonan, tapi doa syafaat itu intercession. Nah, kalau yang saat misa kudus itu doa umat mungkin ya maksudnya. Sebetulnya itu juga sejenis doa syafaat sih. Tapi itu memang kita kan mendoakan buat wujud-wujud lainnya, buat paus, buat negara, buat wujud ini dan wujud itu. Jadi itu juga sebetulnya sejenis doa syafaat. Yang doa umat itu ya, kalau itu yang dimaksud. Oke. Terus ada lagi. Jika doa syafaat dilakukan sendirian, apakah harus diawali dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dan bahasa roh? Bagaimana jika belum bisa berbahasa roh? Oke.
Wah, ini sebetulnya ya topiknya lebih ke doa pribadi. Nggak tahu nanti ada nggak ya sesi tentang doa pribadi ya, Marina? Kalau soal berbahasa roh, sebetulnya bukan penghalang ya. Kalau memang kita doa tapi belum dapat bahasa roh, kita bisa pakai kata-kata kita sendiri, karena bahasa roh itu kan sebetulnya kita memuji Tuhan. Nah, kita bisa pakai kata-kata pujian kita, kata-kata biasa aja ya, atau mungkin haleluya, atau terpujilah Tuhan, atau apapun juga bisa ya, karena intinya kan kita memuji Tuhan. Jadi itu bukan penghalang. Lalu apakah memang harus diawali pujian, penyembahan, dan bahasa roh? Kalau untuk doa pribadi sebetulnya kan nggak ada aturan yang baku, harus begini, harus begitu, enggak. Tapi kalau untuk doa bersama di PD atau di acara doa syafaat, itu memang biasanya ada susunannya ya, susunan acara. Kenapa? Supaya semuanya berjalan tertib, nggak kacau bingung. Nanti abis ini ngapain ya, abis ini ngapain. Tapi biasa sudah ada patokannya, jadi kita tinggal ikutin, lalu kita bisa lebih fokus pada doanya. Tapi kalau doa pribadi sebetulnya bebas. Cuma kalau aku pribadi ya memang selalu pakai pujian penyembahan karena aku senang nyanyi. Jadi itu membantuku membawa lebih masuk gitu suasananya. Jadi bisa lebih konsen baru mulai doa setelah menyanyi dan memuji Tuhan. Itu gitu ya. Jadi kalau doa pribadi nggak ada yang baku, tapi cari cara yang paling cocok untuk Anda, yang paling serak aja, sukanya apa. Kalau sukanya memang pujian penyembahan, ya pakai. Kalau nggak suka nyanyi, ya nggak usah ya. Tapi yang jelas kalau doa ya tentu harus ada saat kita bicara dan ada saat kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, apakah lewat bacaan kitab suci atau hening sejenak, nah itu perlu ada gitu. Oke. Nah, ini juga ada di chat to everyone. Kenapa pada saat doa syafaat itu pas bibir sudah kaku untuk berbahasa roh, tapi kadang susah masuknya? Ntar ini agak nggak ngerti. Maksudnya susah masuk kemana ya? Yang bertanya boleh dibantu. Boleh, Sis Ivana mungkin boleh dijelaskan maksudnya apa? Sambil menunggu ya Ci, kita lewat dulu aja. Nanti mungkin dia nanti lanjut di chat. Apakah doa syafaat profetik harus didoakan dalam PD atau bisa dalam doa pribadi? Nah, ini sebetulnya ini topik sesi nanti ya, tentang doa syafaat Iklan. profetik. Dianggap iklan gitu ya. Iya, dianggap iklan. Nanti kalau dijelaskan sekarang ntar nggak datang lagi. Jadi datang ya di sesi kelima tentang doa syafaat profetik. Nanti ditanya lagi pertanyaan ini. Ya, boleh. Aja. Oke, sambil menunggu Sis Ivana, kalau ada yang mau bertanya lagi boleh. Maksudnya, maksudnya susah masuk bahasa rohnya. Oh, Begitu, Sis. sebentar. Susah masuk bahasa rohnya mungkin pujian penyembahan bisa membantu. Jadi pujian penyembahan terus bahasa roh gitu. Yang jelas kalau profetik tadi ternyata pertanyaan Sis Ivana juga tentang profetik sih tuh. Bukan ya? Oh, beda. Bukan. Ya, bisa, pokoknya kita bisa hening dulu, kita sadari bahwa Tuhan hadir di situ, nah baru kita mulai doa. Gitu. Oke. Kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh disampaikan, teman-teman. Nah, sebetulnya berapa lama sih kita harus mendoakan satu wujud doa gitu kan? Kalau kita berdoa untuk orang lain, tapi belum terjadi sesuatu, sampai berapa lama kita harus mendoakannya? Pray until something happen. Seperti cerita itu ya, cerita yang
orang ngetuk-ngetuk terus pintu tetangganya sampai dibukain pintu ya, artinya terus. Makanya tadi kalau ingat di slide awal ada doa syafaat itu adalah doa yang didoakan dengan tekun, artinya ya terus aja kita doakan selama wujudnya belum dikabulkan ya kita doakan gitu. Oke. Ada, oh ini. Mohon tips supaya doa syafaat yang tidak bertele-tele. Mungkin ini maksudnya doa yang di dalam kelompok ya, kalau lagi doa bareng-bareng gitu ya, kadang suka ada yang panjang doanya, ada yang mengulang lagi topik yang sama. Nah, intinya sih ya pertama kalau doa secara umum, secara general ya to the point aja, nggak usah bertele-tele, karena doa kan nggak dinilai dari panjang pendeknya kata ya, seperti di Injil juga ada doanya singkat aja. Tapi juga ya kadang orang bersemangat berdoa makanya jadi panjang. Terus salah satu cara tips kalau untuk doa syafaat bersama-sama mungkin seperti yang kita lakukan kalau Bapak Ibu ikut bergabung dari jam 6:30 ikut doa syafaat kami, itu kan poin-poinnya udah dibuat ya. Jadi poin pertama wujud doanya apa, kedua apa, ketiga apa, sehingga nggak double gitu kan. Kadang kalau nggak jelas poinnya apa, mungkin yang pertama udah mendoakan acara KRK, nanti orang keberapa doain lagi KRK, nanti doain lagi KRK. Nah tapi dengan dibuat poin-poin yang jelas gitu, jadi KRK di nomor 5, udah nggak doa lagi setelah itu. Jadi terus aja. Sebetulnya kalau waktunya panjang karena kita ada pengajaran, jadi syafaatnya dipersingkat. Tapi kalau panjang mungkin di poin 1 bisa beberapa orang yang doa, nanti poin 2 beberapa orang yang doa, itu bisa ya, jadi saling melengkapi doanya. Jadi itu mungkin juga tips supaya kalau doa syafaat kelompok nggak panjang lebar dan mengulang, tapi bisa lebih selesai tepat waktu yang nggak terlalu panjang gitu. Semoga menjawab. Oke. Terus ini ada lagi ya. Ya, Bagaimana kalau ada perasaan dia tidak layak kita doakan? Apa ada salah pada kita pendoanya? Enggak apa-apa, karena kan ya mungkin tadi itu ya, kalau mendoakan musuh kita sebetulnya sebel banget sama orang itu, tapi kita mau mengikuti perintah Yesus. Yesus berkata doakan musuh-musuhmu. Jadi kita bilang aja, Tuhan aku sebetulnya sebel sama orang itu, tapi aku mau menuruti Engkau, aku mau doakan dia. Enggak apa-apa, nanti biar Tuhan sendiri yang bekerja. Yang penting kita fokusnya pada Tuhan, aku mau mengikuti perintah Tuhan gitu. Masih ada perasaan sebel, nggak apa-apa, tetap doakan aja, nanti Tuhan yang perlahan-lahan ubah ya, ubah kita dan juga ubah orang itu. Pokoknya percayalah bahwa Tuhan dengar doa kita, dia bekerja, walaupun rasanya kok nggak dikabulin ya, nggak apa-apa, teruslah berdoa karena Tuhan pasti dengar. Gitu. Udah ya. Semua kali ya? Udah. Nah. Masih ada? Bapak Ibu teman-teman ada yang masih mau bertanya? Mungkin mau nambahin ya sebagai kata penutup, Bapak Ibu teman-teman sekalian, memang doa syafaat ini penting. Maka itu sebabnya di dalam kelompok PD kita, komunitas kita, kalau bisa buatlah satu kelompok doa syafaat yang mendoakan persekutuan doa kita itu ya, karena kita perlu campur tangan Tuhan ya. Kita kan kalau misal PD atau komunitas, kita nggak bisa gerak sendiri dengan kekuatan kita sendiri, kita perlu Tuhan yang bekerja menggerakkan persekutuan doa kita, komunitas kita, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Maka itu pentingnya kelompok doa syafaat, kita sama-sama berdoa mohon campur tangan Tuhan gitu. Ya, oke. Terima kasih Cinovi untuk malam hari ini, untuk pengajarannya. Bapak Ibu dan teman-teman boleh dikasih reactionnya. Luar biasa banget ya, kita dapat banyak hal malam hari ini. Kalau kita semua dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat ya. Nah, sebelum kita menutup, kita mau dengarkan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu. Boleh minta tolong tim Wumet untuk menampilkan pengumumannya.
Oke. Kita akan kembali lanjutkan pembekalan doa ini ya, How to be a prayer warrior di sesi yang kedua ini di 2 minggu yang akan datang ya, berarti tanggal 3 Mei dengan tema berdoa syafaat dengan efektif yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliawati. Nah, kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya supaya doa syafaat kita itu efektif ya. Jadi jangan dilewatkan, nanti sama-sama datang lagi 2 minggu yang akan datang. Diawali dengan doa syafaat dan kita akan sama-sama lanjutkan pengajarannya. Oke, berikutnya. Pengumuman berikutnya. Hanya itu aja kayaknya sis. Udah. Oh iya, oke. Ya, kembali lagi mengundang kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah diberkati pada malam hari ini dan mau memberikan persembahan kasihnya, silahkan bisa dikirimkan persembahan kasihnya melalui nomor rekening BCA 77747580080 atas nama Timotius Theophilus Inggriani. Ditambahkan angka 8 di belakangnya untuk jumlah transfernya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, untuk Bapak Ibu yang mau berbagi THR gitu ya, yang baru dapat THR, silahkan disalurkan ke rekening ini, jangan ragu-ragu. Dan terima kasih untuk yang sudah memberikan, itu menjadi berkat untuk kita semua juga. Ya, demikian untuk hari ini, kita mau tutup sama-sama lagi di dalam doa. Boleh Cinovi untuk dipimpin doanya. Oke, mari Bapak Ibu teman-teman sekalian, kembali kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau ingatkan kami bahwa kami adalah pendoa-pendoa syafaat-Mu. Dan Engkau rindu agar kami juga saling mendoakan satu sama lain. Dan secara khusus kami juga mau mendoakan persekutuan doa kami atau komunitas di mana Engkau menempatkan kami, tempat kami bertumbuh. Tuhan, kami perlu campur tangan-Mu agar PD-PD kami ini boleh menjadi berkat bagi umat, agar tim di dalam PD juga semakin bersemangat melayani Engkau. Berikan kami hati-Mu yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepadamu. Berikan kami hati-Mu untuk boleh melayani jiwa-jiwa terhilang. Berikan kami hati-Mu untuk boleh terus bersemangat dan tidak pantang menyerah di dalam kami melayani Engkau di dalam persekutuan doa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu kami boleh menjadi prajurit-prajurit doa-Mu. Kami mau jadi prayer warrior-Mu. Maka sertai kami terus agar kami bisa mengikuti setiap pengajaran dengan baik. Dan biarlah lewat pengajaran-pengajaran ini kami juga boleh semakin mengasihi Engkau. Hidup doa kami boleh semakin lagi bertumbuh. Dan kami boleh semakin lagi menyadari betapa dalam, lebar, tinggi, dan panjangnya kasih-Mu yang melampaui segala pengetahuan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bunda Maria, Engkau adalah pendoa syafaat yang juga selalu mendoakan kami. Biarlah kami meneladani Engkau di dalam hidup kami. Kami meneladani kasih-Mu, ketekunan-Mu, dan bagaimana Engkau selalu setia mendoakan kami. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di 2 minggu lagi. Buat yang di Bandung, sampai ketemu minggu depan. Kita mau doa profetik, syafaat profetik sama-sama ya. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Terima kasih Cinovi. Terima kasih semuanya, Tuhan Terima memberkati. kasih Cenovi, terima kasih semuanya. Rabu depan profetik di BSA.